Salah pilih pasangan, neraka seumur hidup. Halo, ketemu lagi dengan Joy di channel Joy Pilabella. Semenjak pandemi ini, aku melihat banyak sekali orang yang memutuskan untuk menikah. Entah karena mereka benar-benar sudah cocok dan mengenal satu sama lain, atau ya hanya karena adanya pandemi ini memungkinkan untuk pesta pernikahan. Karena pengeluarannya kan nggak sebanyak pesta-pesta waktu masa sebelum ada pandemi ada ya. Atau ya karena alasan-alasan lainnya. Ini bukannya mau menyinggung ya, tapi justru niatnya baik. Aku mau ngajak semuanya, baik yang sudah ataupun belum menikah, untuk berpikir lebih dalam lagi sebelum menikah. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Pernikahan itu bukan sesuatu yang gampang untuk dijalani dan dipertahankan. Bukan hanya untuk sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai, tapi juga disertai proses pendewasaan terus-menerus bagi dua insan yang bersama seumur hidup. Banyak hal yang perlu kalian selesaikan dan diskusikan bersama untuk menjaga kebutuhan dan kedamaian rumah tangga. Bekerja sama dalam mengurus anak, keuangan, dan rumah tangga. Jadi, keputusan menikah sebenarnya adalah momen di mana kamu membuat sebuah keputusan yang besar dalam hidup. Jadi sekali lagi, apa yang aku sampaikan di sini adalah pencerahan buat kalian supaya ketika kalian menikah nanti, kalian benar-benar sudah mengenal pasangan kalian dan mengambil tanggung jawab sepenuhnya pada pernikahan kalian. Sehingga kalian tuh nggak membeli kucing dalam karung dan menciptakan penderitaan kalian sendiri seumur hidup. Sebelum menikah, momen paling penting yang menentukan kelanggengan sebuah rumah tangga adalah momen pengenalan dan pendekatan. Tapi nggak harus melalui proses yang dinamakan pacaran loh ya. Namun yang terpenting adalah keseriusan dan pendalaman pendekatan yang dilakukan sebelum menikah. Menurut aku, justru momen-momen pendekatan atau pacaran itu adalah saat-saat terpenting. Jadi, jika kalian memutuskan untuk berpacaran, lakukanlah pacaran yang serius dan berkualitas. Momen pacaran yang berkualitas adalah di mana kalian berfokus pada mengenal satu sama lain dalam berbagai hal, sehingga memutuskan untuk menikah karena kecocokan. Bagaimana reaksi pasangan ketika marah, bagaimana dia memperlakukan keluarganya, bagaimana dia memperlakukan keluargamu, bagaimana dia memperlakukan orang lain yang lebih rendah dari dirinya, bagaimana dia mengatasi masalah, bagaimana kerjasama kalian dalam membuat keputusan, bagaimana dia memperlakukan egonya, bagaimana dia memperlakukanmu sebagai pasangannya. Dan masih banyak observasi yang perlu kalian lakukan selama berpacaran itu. Pernikahan itu juga bisa dibilang seperti investasi. Orang yang pandai berinvestasi, dia akan mengulik dulu sedalam mungkin profil saham atau investasi yang akan mereka ambil. Lihat track record-nya, kalau konsisten dan punya masa depan yang cerah, baru mereka akan ambil. Sama, kalau kalian mampu melihat pernikahan sebagai investasi, kalian akan gali dulu calon pasangan kalian sampai dalam, baru kalian putuskan apakah mau memilih dia atau enggak. Bukan berdasarkan nafsu aja. Kalian perlu tahu dulu hal yang akan kalian investasikan ini apakah akan memberi keuntungan atau buntung. Kayak pepatah yang mengatakan salah pilih makanan, neraka selama 1 jam. Salah pilih pasangan, neraka seumur hidup. Coba bayangin kalian tiap hari harus berhadapan dengan situasi pernikahan yang ngebuat kalian stres. Bukannya dapat surga dunia, tapi neraka tiap hari. Berdasarkan statistik, pernikahan yang langgeng dan damai akan menciptakan anak-anak yang memiliki kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan anak-anak dari korban perceraian. Banyak loh anak-anak broken home yang bisa kalian temukan sehari-hari di mana mereka kesulitan dalam pergulatan batinnya karena kekurangan cinta yang utuh dari kedua orang tuanya. Memang sebagai orang tua, kita nggak bisa jadi orang tua yang sempurna ya. Kita juga manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun, orang tua yang terus belajar dan berkembang akan terus menjadi pribadi yang lebih bijaksana setiap hari dan tentu akan menciptakan seorang anak yang berkualitas juga. Menciptakan anak yang juga akan terus belajar menjadi orang yang bijaksana. Kehidupan rumah tangga seperti inilah yang akan bisa membangun keluarga dan bangsanya menjadi bangsa yang kuat, berpendidikan, berkemanusiaan, dan bermutu. Membangun bangsa yang maju dan beradab.
Jadi, perlakukanlah pernikahan sebagai suatu investasi kehidupan jangka panjang, sebagai sesuatu yang sakral dan bukan permainan anak muda atau orang yang hanya dimabuk cinta. Dan semoga buat kalian sudah memutuskan menikah tahun ini dan baru saja menikah, bisa memperlakukan pernikahan sebagaimana pernikahan itu diperuntukkan, sebagai sarana pendewasaan seseorang dalam menjalani kehidupan. Menikah itu bukan dan gak harus berdasarkan umur seseorang ya, tapi berdasarkan seberapa dewasa dua orang tersebut untuk mampu membangun sebuah rumah tangga. Kedewasaan gak selalu seiring dengan meningkatnya umur. Oke deh, segitu dulu curhatku hari ini. Semoga bisa menjadi sebuah pencerahan dan sarana pertimbangan buat kalian yang sudah dan akan menikah. Pencet like kalau kalian suka dengan video ini. Sedikit teaser buat kalian, di video selanjutnya aku akan share gimana cara buat ramuan pemikat buat pasutri. Ramuan ini akan membuat kalian lengket terus kayak dodol. Subscribe dan pantauin terus channel Joy Pilabella ya, supaya kalian gak ketinggalan sharing-sharing menarik dan seru lainnya. Kalian juga bisa share video ini ke kerabat-kerabat kalian kalau kalian juga punya concern yang sama dengan aku dan ingin membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar kembali. Mari kita sama-sama support channel-channel yang positif dan membangun kebaikan untuk bersama. Ayo kita sama-sama menjadi sarana pembawa perubahan positif bagi sesama. Saya Joy Pilabella, bye-bye!